Ya, kembali lagi di Newsroom, pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita soal hasil quick count Pilkada Jawa Barat. Kita ke Mas Heri. Mas Heri, apakah Mas Heri melihat hasil Pilkada serentak menjadi tolak ukur di Pilpres nanti? Sekarang saya lihat hasil, ini yang happy adalah partai-partai menengah sebenarnya. Seperti Nasdem, unggul di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Begitu juga PAN, ya, PKS, sama partai menengah. PKB, justru partai-partai besar ini tumbang di luar prediksi lah menurut saya. Walaupun misalnya PDIP tetap unggul di Bali, memang kandang banteng kan, Jawa Tengah kandang banteng, tapi gagal di Sumatera Utara. Unggul memang di Sulawesi Selatan, tapi di Sulawesi Selatan publik harus paham juga, harus tahu. Di situ itu yang menurut saya menarik dan publik harus tahu. Tiga partai yang mengusung pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sulaiman itu, PDIP, Gerindra dan PKS. Jadi menurut saya di publik harus tahu, karena secara nasional kan ibarat air dan minyak kan ketiga partai ini gitu ya, antara partai pemerintah dengan oposisi. Nah, lalu kemudian Golkar juga. Golkar saya lihat unggul di Kalimantan Barat misalnya ya. Di Jawa Timur kan itu sebenarnya banyak peran Pak SBY. Ya, banyak peran Pak SBY. Makanya saya melihat sejak Pak Dekarwo 2 periode, lalu kemudian sekarang itu adalah kemenangan Pak SBY di sana. Walaupun kursi lagi-lagi di situ ada PDIP yang PKB, PDIP, baru kemudian Gerindra itu di posisi ketiga sebenarnya. Kalau hasil pileg provinsi ya, Jawa Timur. Nah, kemudian justru Demokrat gagal incumbent di Lampung. Gagal. Nah, memang Golkar menang kemudian di Lampung. Jadi ada beberapa wilayah sebenarnya kita lihat, misalnya Nasdem menang di NTT, PKS menang di NTB. Nah, ini saya lihat memang secara umum pada akhirnya partai menengah yang happy, lebih percaya diri untuk menyodorkan wakil presiden nampaknya. Tapi kalau partai besar ini pada akhirnya mereka melakukan evaluasi. Terus terang ya, untuk Gerindra misalnya, kalau seandainya unggul di Jawa Barat, lalu kemudian Sudirman Said misalnya menang di Jawa Tengah, mungkin Pak Prabowo muncul kepercayaan dirinya yang untuk maju kembali misalnya. Tapi dengan situasi seperti sekarang, mungkin pertimbangan-pertimbangan lain juga akan dilakukan. Nah, begitu juga misalnya di tingkat kabupaten kota, karena basis kabupaten yang lebih dekat sebenarnya kan dengan pemilih ini kan adalah pemerintah kabupaten kota ya, lebih dekat dengan basis-basis pemilih. Nah, sehingga kalau pertanyaannya apakah ini dijadikan dasar, justru saya menilai partai-partai besar jadi linglung juga gitu. melihat situasi ini gitu. Apalagi kita bicara malam ini tentang Jawa Barat begitu kan. Nah, inilah situasinya, ternyata pilkada ini beberapa wilayah. Saya mencatat pilkada ini masih bicara figur. Rata-rata figur yang menang adalah memang menonjol. Tadi Sulawesi Selatan. Kemudian Zulkifli Mansah menang di NTB. Ya. Kita tahu politisi senior lah di PKS. Lalu kemudian Victor Laiskodat menang di NTT. Di Kalimantan Timur yang menang Isra Nur. Ya, mantan ketua PKPI. 1,5 periode lah saya katakan Bupati Kutai Timur. Kembali menang di situ. Lalu kemudian di Pontianak, itu yang menang adalah wali kota Pontianak. Memang luar biasa. Saya sudah pernah ke sana. Yang menang itu ada figur. Lebih banyak figur yang unggul dibandingkan dengan tadi mesin partai gitu. Pada pilkada gitu. Baik, lalu apakah suara pasangan asik bisa menjadi modal Prabowo untuk Pilpres 2019 menurut Mas Heri? Ya, kita tunggulah hasil realcon-nya seperti apa kan. Iya, kita tunggu. Ya, Jawa Barat itu bagaimanapun saya kira Pilpres harus diakui itu adalah kandangnya Pak Prabowo. Tapi Pileg adalah kandangnya PDIP. Makanya Pak Jokowi sekarang kan banyak bergerak di Jawa Barat. Tinggalnya di Jawa Barat kan, di Istana Bogor kan. Lalu kemudian bergeraknya selalu di Jawa Barat. Coba perhatikan. Ya. Ya, Pak Jokowi selalu, karena Pak Jokowi menyadari betul bahwa Jawa Barat ini adalah lumbung suara, dan pada Pilpres sebelumnya beliau kalah dengan Pak Prabowo. Nah, jadi masih terlalu panjang lah kalau kita analisa dengan sekarang, karena ternyata partai-partai itu cukup pusing menurut saya ya. Tapi jika kita bandingkan dengan pengalaman 5 tahun yang lalu, pilkada 5 tahun yang lalu, apakah tidak jauh berbeda quick count dengan real count? Yes, kalau Jawa Barat persis saya bilang kan. Perbedaannya hanya. Apakah mungkin bisa terjadi di tahun ini?
Sekarang ternyata hampir sama. Tinggal kita nunggu real count-nya seperti apa. Kalau real count-nya biasanya sih tidak terlalu jauh berbeda. Tapi 1% itu berpengaruh juga ya Mas ya. Artinya kalau margin error itu kan bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya. Bisa lebih, bisa turun. Makanya pasangan asik nunggu gitu. Ya, pasangan lebih baik memang nunggu sih. Nunggu hasil penghitungan dari KPU. Resminya kan KPU. Tapi paling tidak sekarang masyarakat sudah memiliki acuan gitu. Oh, ternyata di bawah 3%, bahkan tidak nyampe 3% gitu kan. Kekuatan doa lah. Tapi jarang sekali hasil quick count itu berbeda dengan real count dari KPU. Itulah ini. Ini ilmiahnya ya. Sehingga akhirnya pasangan Rindu belum bisa syukuran ya sampai hari ini. Tapi paling tidak secara politik menurut saya Ridwan Kamil sudah melangkah lebih maju lah, menyatakan depan publik gitu kan, itu secara politik gimana juga sudah ambil peran gitu ya. Gitu. Oke, baik Mas Heri. Mas Abbas, apakah dalam hal ini Mas Abbas dari SMRC juga melihat hasil pilkada serentaknya juga bisa menjadi tolak ukur untuk Pilpres 2019? Saya kira untuk sementara ini bisa kita melihat. Saya setuju Mas Heri. Beberapa partai besar saya kira harus mengevaluasi diri, terutama PDIP yang kelihatannya kurang tepat dalam memilih figur. Sehingga di beberapa provinsi yang seharusnya dia unggul malah memilih figur yang tingkat akseptabilitasnya di masyarakat kurang baik, sehingga akhirnya pemilih PDIP sendiri tidak setia dengan keputusan pimpinannya. Ketika ditanya partainya akan memilih partai yang mana, dia sebut PDIP, tapi kalau memilih calon kepala daerahnya dia pilih yang lain gitu, yang tidak didukung oleh PDIP. Kelihatannya begitu. Terutama di Sumatera Utara ya. Nah, tetapi kalau lihat partai-partai kecil, saya setuju dan Mas Heri, itu akan sangat berpengaruh terhadap pemilu legislatif dan pelagiriannya pemilu presiden. Nah, ini untuk sementara ini kalau kita lihat arah dukungannya, belum ada clear cut antara misalnya yang pro Jokowi atau oposisi terhadap Jokowi. Tidak ada, karena koalisinya sifatnya zigzag. Tidak ada pola yang konsisten antara pusat sampai ke daerah, pusat sampai provinsi, provinsi ke bawah juga beda-beda. Gitu. Boleh jadi koalisi di provinsinya misalnya Golkar Demokrat, di bawahnya berlawanan. Jadi kalau kita berharap misalnya hasil pilkada ini bisa memberikan dasar bagi partai-partai itu untuk menegosiasi menegosiasikan koalisi untuk Pilpres, saya kira relatif cukup berat gitu. Karena itu tadi mereka tidak punya klaim utuh terhadap kemenangan-kemenangan itu karena koalisinya beragam. Nah, hanya kalau kita lihat dari sikap kepala daerahnya, karena dalam konteks pilkada ini faktor figur sedikit lebih kuat dibanding faktor partai politik. Maka preferensi politik figur pemimpinnya di situ yang terpilih kemarin itu bisa jadi mempengaruhi preferensi partai politik yang ada di level itu. Nah, kalau kita lihat kemarin beberapa gubernur terpilih itu sudah menjelaskan sikapnya akan mendukung siapa. Kita tahan terlebih dahulu, Mas Abbas. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.